Assalamualaikum sahabat Fairplay, semoga kabar kalian sehat semua. Beredar bocoran kabar bahwa tim Indonesia tidak akan ikut pada kejuaraan beregu Piala Thomas dan Uber Cup 2020. Bagaimana dengan status unggulan pertama Piala Thomas? Pihak PBSI juga masih belum memberikan penjelasan. Bersama saya Muhammad Aslam, inilah Fairplay News. Piala Thomas dan Uber Cup merupakan kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu. Piala Thomas untuk beregu putra dan Piala Uber untuk beregu putri. Awalnya kejuaraan ini diadakan 3 tahun sekali, tetapi mulai pada tahun 1982 hingga kini kejuaraan tersebut diadakan setiap 2 tahun sekali. Di tahun ini Denmark terpilih sebagai tuan rumah pegelaran kejuaraan Piala Thomas dan Uber Cup. Karena adanya pandemi penyakit, kejuaraan ini masih menjadi tanda tanya. Apakah akan diadakan di tahun ini, atau bisa jadi akan diundur sampai tahun depan? Seperti yang telah diketahui bahwa Piala Thomas dan Uber Cup 2020 sudah 2 kali mengalami pengunduran jadwal. Awalnya yang akan diadakan pada tanggal 16 hingga 24 Mei 2020, kemudian direvisi menjadi tanggal 15 hingga 23 Agustus, dan kembali diundur menjadi tanggal 3 hingga 11 Oktober 2020. Indonesia sejatinya berpeluang untuk sukses menjuarai kejuaraan beregu ini, khususnya pada Piala Thomas. Hal ini ditandai dengan status unggulan pertama yang disematkan Indonesia oleh BWF. Ditambah tim putra Indonesia di awal tahun ini sukses keluar sebagai juara pada kejuaraan beregu skala Asia, atau yang kita kenal dengan Badminton Asia Team Championships. Namun di tengah berpeluangnya tim Indonesia untuk sukses di Piala Thomas Cup ini, dikutip dari News Straits Times, beredar bocoran kabar dari salah satu pejabat senior di BWF yang tidak ingin diketahui identitasnya. Ia mengungkapkan bahwa Asosiasi Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI tidak mau mengizinkan pemainnya untuk bersaing di kompetisi tersebut. Menurut beliau, meskipun Piala Thomas dan Uber Cup ini masih ada persiapan hingga 4 bulan ke depan, Asosiasi Bulu Tangkis Indonesia tidak mau mengizinkan pemainnya untuk berkompetisi di kejuaraan tersebut. Sulit untuk mengimplementasikan rencana apapun pada tahap ini. Saya percaya bahwa sebelum vaksin dirilis, banyak kompetisi tidak akan diadakan tahun ini. Meskipun Federasi Bulu Tangkis Dunia ingin membuat Piala Thomas dan Uber Cup lancar, mereka akan kehilangan banyak uang jika dipaksa untuk membatalkan. Tetapi pikirkanlah, bahkan jika pemerintah Denmark membuka batasan-perbatasan dan memungkinkan pertemuan besar yang ingin mengambil risiko untuk bermain dan prosedur operasi standar apa yang dimiliki oleh tim yang terbang ke Denmark, apakah mereka akan diisolasi? Sehingga ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Kemudian apa SOP-nya untuk tim-tim peserta yang terbang ke Denmark? Apakah mereka akan dikarantina? Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, kata dia lagi. Yang menarik adalah dikabarkan bahwa Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF tetap berkomitmen untuk menghindari pembatalan Piala Thomas dan Uber Cup tahun ini, dengan alasan jadwal kompetisi tahun depan yang sudah sangat padat, termasuk Piala Sudirman, kejuaraan dunia, dan ada pula kejuaraan Olimpiade yang seharusnya juga telah dimainkan di tahun ini, seperti yang dilansir dari iuk.com. Kendala utamanya adalah jika kejuaraan beregu paling bergengsi ini atau Piala Thomas dan Uber Cup ini benar ditunda, maka BWF akan mengalami kerugian hingga 10 juta US dollar atau berkisar sekitar 150 miliar rupiah. Seperti yang terjadi di awal tahun 2020 ini pada kejuaraan beregu Asia atau Badminton Asia Team Championships, banyak negara unggulan memilih mundur karena memikirkan kesehatan pemainnya seperti Cina, Hong Kong, dan India. Bagaimana nih tanggapan badminton lovers? Apakah Piala Thomas dan Uber Cup ini memang harus ditunda atau harus dilaksanakan tahun ini? Tulis di kolom komentar.
Sekarang